Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, tiba kini giliran untuk materi masa pengenal lingkungan sekolah tentang teknik dan strategi belajar online. Baik para siswa baru sekalian, ada kaitan antara pendekatan, strategi, dan teknik, khususnya di sini terkait dengan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Nah, pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan daring, ya, karena untuk tatap muka langsung itu untuk saat ini masih dianggap berisiko, sehingga kita memilih pendekatan secara daring atau online. Nah, strategi yang dipakai apa? Strategi yang dipakai untuk KBM, kita menggunakan fasilitas Google Workspace for Education berbasis Google Sheet yang alhamdulillah sudah difasilitasi oleh pemerintah kita lewat akun belajar.id. Nah, ada pun teknik atau caranya itu bermacam-macam. Nah, kita bisa menggunakan komputer, menggunakan HP atau Android. Nah, di mana ada bermacam aplikasi juga yang digunakan di sana. Untuk keperluan Android HP misalnya adalah kita menggunakan kameranya, menggunakan fasilitas WA-nya dan seterusnya. Adapun yang di Google Sheet-nya, ya kita di sini menggunakan Classroom, menggunakan Google Form, menggunakan Google Meeting dan seterusnya. Itu ada rincian-rinciannya. Baiklah, tanpa panjang lebar, ikuti penjelasan yang berikut ini, mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknik dan strategi pembelajaran online. Apa yang kalian harus siapkan? Hal-hal yang harus kalian penuhi. Pertama, mempunyai akun Gmail. Biasanya adalah akun gmail.com atau belajar ID, bila mana itu telah kalian dapatkan pada sekolah sebelumnya. Insya Allah nanti dengan kalian masuk ke sekolah ini dan datanya sudah disinkronisasi pada Dapodik, mudah-mudahan nanti ada pembaruan dari akun belajar ID jenjang sebelumnya ke jenjang SMA, dan bagi yang belum juga mendapatkan akun belajar ID. Kemudian yang kedua, memiliki laptop atau personal computer. Minimal kalian memiliki HP, handphone, Android. Terus yang ketiga, tentunya adalah memiliki jaringan internet. Boleh dengan menggunakan jasa Speedy, IndiHome, atau sistem kota. Dan terkait dengan kota, insya Allah biasanya ada bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada para siswa. Mudah-mudahan itu tetap berlanjut. Kemudian yang keempat adalah tentunya kalian ditunjang dengan perlengkapan teknologi informatika komunikasi TIK. Ada peralatan seperti tripod, gorilla, gimbal, dan sejenisnya. Setiap kelas insya Allah nanti diarahkan untuk memiliki WA group mata pelajaran, di mana guru mata pelajaran terkait dijadikan admin. Selain yang sebagai admin biasanya adalah ketua dan sekretaris kelas. Ada sejumlah mata pelajaran, sehingga nanti ada WA group mata pelajaran pendidikan agama, WA group mata pelajaran PKN, dan seterusnya hingga WA group mata pelajaran lintas minat. Nah, untuk mengakses WA group ini bisa melalui handphone, itu sudah biasa, atau menggunakan komputer yang sebelumnya biasanya kita menyekan
barcode untuk website terkait. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan akun yang kita gunakan. Biasakan kalau kita masuk ke browsing internet pada komputer atau ke HP, itu kita login dulu dengan akun kita. Pastikan kita login dengan menggunakan akun kita oleh beberapa akun yang kita miliki. Hindarkan masuk ke browsing internet dalam posisi yang aktif adalah bukan akun kita. Nah, dengan kalian memiliki akun minimal adalah gmail.com, atau mungkin kalian nanti sudah memiliki akun belajar ID, maka dituntut untuk bergabung pada classroom yang dikelola oleh masing-masing guru mata pelajaran. Setiap mata pelajaran ada classroomnya, dan mintalah info kode classroomnya, atau istilahnya adalah class code-nya. Nah, dalam hal ini berarti baik guru maupun siswa bergabung di lingkungan kerja Google. Istilahnya adalah Google Workspace for Education. Jadi lahan Google untuk keperluan pendidikan. Nah, bila mana kalian sudah bergabung dengan setiap mata pelajaran yang diajarkan, maka nanti pada akun yang kalian gunakan itu, kemudian di sana ada titik 9 sebagai titik kontrol, itu diklik, lalu pilihlah classroom. Sebanyak classroom yang kodenya Anda pakai untuk bergabung berhasil, maka sebanyak itulah kelas yang akan muncul pada laman bagian bilik classroom. Selanjutnya, dari sisi kami sebagai guru tentu akan melakukan pembaharuan classroom, di mana untuk mata pelajaran serupa yang kami diamanahi untuk mengawalnya kembali, maka kami perlu meremove peserta didik yang sebelumnya. Dalam hal ini, siswa yang kini kelas 11 dan kelas 12, yang sebelumnya mereka adalah kelas 10 dan kelas 11, itu sudah naik jenjang dan tingkatan, mereka itu dimigrasikan ke atas. Jadi di kelas sebelumnya mereka dihapus data-datanya. Dan sebagai gantinya adalah kalian nanti yang diisikan. Kemudian yang kedua, guru yang baru mengampu suatu mata pelajaran tentu membuat classroom baru. Dan itu nanti akan atau harus mengundang peserta didik yang baru juga. Nah, terkait dengan data kelas, sebaiknya dibuat secara sistematis dengan bantuan tabel dan diinformasikan kepada semua siswa. Ini bisa ditangani oleh wakil kepala sekolah bagian kurikulum dengan staf, bisa juga dibantu dengan bagian humas. Bisa dipasang pada website atau diinformasikan pada WA, autorespon, WA bersama. Itulah kalian mengapa diminta untuk mencatat, kemudian memasukkan nomor WA yang wajib diketahui sebagai sarana komunikasi kita di lingkungan SMA Martapura. Pada waktu registrasi kalian diminta untuk mencatat tersebut. Selanjutnya, terkait dengan tugas belajar atau kegiatan belajar mengajar yang kalian terima, itu nanti bisa diberikan oleh para guru, mungkin langsung di classroom, di awal-awal penggunaan classroom atau Google Workspace for Education. Memang pada umumnya guru-guru itu cenderung menggunakan penugasan langsung di classroom, di mana siswa itu pun juga menyampaikan tugas belajar mereka berupa laporan-laporan atau mengerjakan tugas-tugas evaluasi langsung di classroom.
Nah, seiring dengan waktu, para guru juga sekarang ada kecenderungan untuk menyampaikan KBM berbantukan Google Form. Ini memang disarankan, recommended ya, karena ada form responses yang dapat dikembangkan lebih jauh. Selain dengan menggunakan Classroom itu, banyak hal yang bisa dijangkau. Data-data yang diperlukan oleh guru terkait kalian, kemudian nanti keperluan untuk memantau aktivitas belajar kalian, tingkat kemajuan atau progres belajar kalian, itu dapat lebih ditangani apabila kami para guru menggunakan Google Form. Ini contohnya seperti ini. Jadi pada Google Form itu dapat dimasukkan identitas kalian, diminta identitas kalian, seperti nama, nomor induk siswa nasional. Ingat baik-baik, nanti setiap kalian wajib ingat nomor induk siswa nasional, di mana yang dipakai itu adalah memang nomor induk siswa nasional yang valid, yang bila kita cek pada cek NISN online, memang datanya adalah data kalian. Nah, selanjutnya guru itu bisa mengintegrasikan, menyelipkan, mensisipkan tayangan video atau link-link terkait dengan sumber belajar, bisa juga berupa electronic book, e-book, dan seterusnya. Nah, selanjutnya pada bagian Google Form itu bisa juga kalian diuji lewat soal-soal. Apakah itu dalam pilihan ganda atau esai, dan juga kalian bisa mengupload tugas-tugas laporan belajar kalian pada Google Form tersebut. Dan bila mana diinginkan, kalian bisa mendapatkan feedback langsung, katakan nilai yang kalian peroleh setelah kalian mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nah, sekarang bagaimana kalian mengolah tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru? Setelah membaca, menyimak KBM yang disampaikan, bisa berbentuk teks, narasi, video, dan seterusnya yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, maka tugas kalian adalah pertama, mengerjakan tugas-tugas dan mendokumentasikannya, menyimpannya baik-baik, minimal dalam bentuk link. Nah, biasakan kalian pada laptop kalian itu ditata baik-baik, manajemen foldernya dilakukan, mana pelajaran A, mana pelajaran B, mana pelajaran C, mana yang sifatnya adalah administrasi, mana yang sifatnya media-media untuk seperti menyimpan tayangan atau video atau juga suara seperti lagu-lagu, puisi, dan seterusnya. Nah, ini mohon manajemen foldernya itu diperhatikan baik-baik. Seiring dengan kemajuan teknologi, kemudian fasilitas yang ditawarkan oleh Google Workspace, mohon dimanfaatkan baik-baik ruang penyimpanan Google Space, Google Drive. Nah, di Google Drive tersebut, apalagi kalau nanti kita atau kalian sudah memiliki akun Belajar ID, itu insya Allah ruang penyimpanannya itu luas sekali. Yang biasa saja akun gmail.com itu storage-nya, penyimpanannya adalah 15 GB. Konon kabarnya kalau menggunakan Google Drive yang berbasis Google Suite dengan akun belajar.id, itu unlimited, tak terbatas. Jadi manfaatkan itu baik-baik. Simpan data-data kalian itu sebaiknya di Google Drive dengan ditata foldernya sama seperti menata folder pada offline di komputer. Dan itu bahkan lebih mudah lagi kalau kita melakukan transaksi. Ya, mau menggarap file dikerjakan sama-sama, kolaborasi, mau membagikan file kepada klien-klien atau teman-teman atau kepada guru, nah itu lebih mudah lagi dilaksanakan kalau file-file kita tersebut atau penanganannya pada Google Drive. Kemudian yang kedua, tidak terlepas daripada kegiatan memfoto, ya, menyekan, membuat screenshot, membuat video, mengupload file-file, mengelola akun YouTube, dan seterusnya. Nah, terkait dengan bagaimana cara screenshot, kemudian melakukan scanning, dalam hal ini memanfaatkan kamera scanner yang bisa diunduh pada Play Store, kemudian membuat foto ataupun juga video. Nah, ini disarankan ya kalau screenshot di HP dan Android, ya kita sama-sama tahu lah.
itu relatif sering dilakukan. Tapi biasanya itu perlu untuk diedit, minimal adalah pengkeratan, sehingga yang foto yang didapatkan itu adalah foto-foto yang sudah memang fokus, ya, tidak ada bagian-bagian yang tidak perlu. Jadi ada melakukan cutting atau pemotongan pengkeratan. Terus bagaimana dengan memanfaatkan kamera scanner, CS istilahnya, itu ini populer untuk penyekenan menggunakan HP atau Android. Nah, ini ada tutorialnya. Silakan nanti di slide PowerPoint yang Bapak integrasikan, lampirkan di bagian materi MPLS terkait dengan teknik dan strategi pembelajaran online ini, itu sudah ada. Nanti kalian tinggal klik seperti ini. Nah, di situ kalian bisa Di video ini saya akan memberitahukan kalau HP Android sebenarnya bisa digunakan untuk scan dokumen dan juga dan seterusnya. Nah, demikian juga nanti bagaimana cara sniping. Nah, tinggal diklik tutorialnya. seperti ini. Oke. Terus bagaimana nanti cara menggunakan Snagit. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menangkap. Nah, Snagit ini cukup menarik ya, tidak hanya untuk menangkap apapun yang tampil pada layar monitor secara statis, tapi juga bisa menangkap gambar-gambar yang sifatnya dinamis. Maksud Bapak adalah membuat video daripada apa yang tertayang pada layar monitor. Nah, seperti penjelasan yang Bapak antarkan ini pengelolaannya adalah dengan menggunakan Snagit ya. Tinggal nanti klik aja bagian tutorial ini. Selebihnya ada Filmora, KineMaster untuk lebih menghasilkan video yang baik. Jadi setelah di capture, apakah dengan kamera, apakah dengan Snagit, kalau itu terkait dengan tayangan di komputer, nah untuk hasil yang lebih baik bisa kita lanjutkan dengan mengeditnya di Filmora, KineMaster, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini ada hal-hal yang perlu untuk diketahui bagaimana cara penanganannya. Itu bisa kita pelajari pada internet, pada YouTube terutama ya. Itu di situ banyak tutorial-tutorial yang sangat bermanfaat bagi kita. Selanjutnya kita optimalkan penggunaan HP dan juga komputer atau laptop. Dan bagaimana cara ada aplikasi namanya ya Stitch Whiteboard dan Camera. Ini tutorialnya juga ada. Itu kita menulis di atas kertas biasa, kemudian menggunakan kamera HP, dan itu bisa tertayang pada laptop, layar monitor. Nah, selanjutnya itu bisa direkam. Itu bagaimana caranya, atau mungkin ditayangkan dengan menggunakan LCD kalau para guru. Terus bagaimana cara mirroring ya, apa yang ada pada monitor HP itu bisa tersalur ke monitor komputer. Nah, ini silakan diklik tutorial-tutorialnya. Nah, setelah tugas-tugas tersebut kalian selesaikan, kalian buat, tentu adalah langkah berikutnya mengirim tugas-tugas tersebut kepada Bapak Ibu guru yang memberikan. Perhatikan baik-baik ya. Ini bisa dikirim pada classroom langsung, dicari bagian icon atau bagian untuk mengupload tugas-tugas tersebut. Kemudian untuk Google Form biasanya telah disediakan bagian penguploadan. Perhatikan jenis file yang diperkenankan untuk diupload. Demikian juga kapasitas maksimal file yang diperkenankan. Usahakan gambar-gambar yang diupload jelas, yakni dari hasil scanan yang baik, minimal menggunakan CS atau kamera scanner. Insya Allah nanti seiring waktu kalian akan terbiasa menangani ini. Bapak yakin sebagian besar kalian juga pada jenjang sebelumnya, apakah SMP atau sanawiyah, sudah melakukan hal ini. Jadi bukan hal yang asing buat Anda. Berikutnya untuk file yang relatif besar, nah ini bisa disimpan di Google Drive
atau kalau itu berupa video bisa diupload di channel YouTube. Tinggal nanti link berbaginya, tautannya kita share kepada guru atau kepada pihak yang memang membutuhkan. Atau bisa juga dikompres terlebih dahulu ya, misalnya dengan WinRAR atau chip. Dalam keadaan darurat dapat menggunakan WA Group mata pelajaran atau WA Group langsung. Pak, Ibu, saya gagal mengupload, saya gagal mengirim, bagaimana kalau saya kirim langsung ke WA? Biasanya seperti itu. Biasanya guru juga ada toleransi, ya silahkan, bisa. Atau mungkin beliau memberikan arahan terlebih dahulu bagaimana cara mengupload yang seharusnya. Tapi kalau memang tidak bisa juga, apa boleh buat? Alternatifnya adalah langsung dikirim melalui WA. Nah, bagaimana dengan kehadiran dan pemantauan aktivitas belajar siswa? Nah, setiap siswa wajib mengisi daftar harian kelas. Di sini stakeholder sekolah yang berkepentingan bertanggung jawab tentang pelaksanaan pendidikan di sekolah, mungkin guru, siswa, orang tua, para wakasek, tim guru BK, wali kelas, dapat memantau keaktifan kalian di SMA kita, di sekolah kita ini. Insya Allah sudah diupayakan aplikasi untuk pemantauan aktivitas kalian tersebut. Jadi dalam rangkaian KBM yang dilaksanakan itu bisa terdeteksi yang berapa persen kalian hadir, juga ketidakhadirannya. Nah, melalui data-data tersebut ada istilahnya dibangun sistem peringatan dini, early warning system, terhadap siswa yang terindikasi kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ini bisa untuk dihubungi, digali informasinya kenapa, ada masalah apa, jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran secara aktif. Mari kita cari persoalannya dan kita temukan solusinya. Nah, selain itu setiap guru juga melakukan pemantauan terhadap keikutsertaan setiap siswa dalam setiap KBM yang diselenggarakan. Sebaiknya menggunakan aplikasi pemantauan keaktifan siswa mengikuti KBM daring. Untuk itu KBM sebenarnya berbasis Google Form karena ada form responsnya yang dapat dikembangkan lebih jauh. Nah, ini kita lihat ya contoh pemantauan kehadiran yang kami lakukan sejauh ini. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ini kondisi bulan Juni semester genap untuk kelas 10-9 dengan wali Ibu Noporina Inayati SPD. Ini kalau maunya diganti ke kelas lain 10-4 ya, datanya nanti akan bergerak. Ini adalah nama-nama siswa yang ada pada kelas 10-4. Ini adalah tracknya ya, kehadirannya ada alfa, ada hadir. Nah, ini kebetulan sudah kurang aktif mengabsennya. Di sini ada tingkat kehadirannya, ini bisa kami lacak. Oke ya, mudah-mudahan kalian nanti di sini semuanya adalah 100%, paling tidak mendekati 100%. Ini karena kemarin adalah suasana libur, jadi ini banyak apa. Berikutnya, nah nanti pada akhirnya setelah rangkaian kegiatan belajar beberapa KD, beberapa waktu, 1 bulan, kemudian 1 tahun, itu ada evaluasi, ada ulangan harian, penilaian akhir semester, disingkat PAS atau PAS untuk semester ganjil, kemudian penilaian akhir semester PAT semester genap untuk kenaikan kelas. Nah, terusnya nanti untuk kelas 12 ada ujian sekolah, ya, ada asesmen nasional, ada asesmen kompetisi minimal, mungkin dikenakan pada kelas 11 atau siswa-siswa yang dipilih. Sejauh ini untuk evaluasi itu dilaksanakan secara online atau daring ya, dengan tetap menjaga integritas atau kejujuran. Alhamdulillah, demikian pemaparan tentang teknik dan strategi belajar secara online atau daring yang bisa disampaikan. Tentunya masih ada kesempatan buat kita membahas lebih jauh. Nah, kemudian sebagai informasi tambahan, di bagian Google Form ini juga Bapak siapkan beberapa link terkait sebagai referensi untuk memperkaya hasanah kita agar kita lebih siap untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Dan tentunya nanti bila mana kondisinya sudah baik, normal, walaupun secara bertahap,
maka kita akan melaksanakan melakukan pembelajaran secara tatap muka, istilahnya PTM, pembelajaran tatap muka, dan mudah-mudahan terus membaik sehingga betul-betul full nanti bisa kita melaksanakan pembelajaran sebagaimana yang dulu-dulu. Tentu saja dengan pengalaman kita secara pandemi ini punya kemampuan, keterampilan untuk menggunakan teknologi IT, teknologi komunikasi dan komputer. Nah, tentu ini akan sangat membantu untuk menunjang kegiatan belajar kita yang jauh lebih baik lagi, dengan pencapaian yang diharapkan lebih banyak lagi, sehingga kualitas keilmuan kita akan jadi lebih mantap. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.